pasukan elit perang yang sama-sama dipimpin jenderal. Ini perbedaan Kostrad dan Kopassus. Negara Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia 3 matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI memiliki tugas pokok yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Setiap matra TNI memiliki pasukan elit, seperti TNI AD memiliki 2 satuan elit, yakni Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dan Komando Pasukan Khusus. Meski sama-sama kerap terlibat dalam operasi militer penting, kedua satuan tersebut memiliki beberapa perbedaan. Pertama, dilihat dari warna baret, pasukan Kostrad menggunakan baret berwarna hijau dengan lambang Cakra Sapta Agni, sementara Kopassus disebut juga sebagai Korps Baret Merah dengan lambang Tribuana Candraca Satya Dharma. Dilansir dari Kompas, sebagai informasi, awal berdiri Kostrad dibentuk pada 6 Maret 1961 dengan nama Korps Tentara ke-1 Cadangan Umum Angkatan Darat. Lalu pada tahun 1963 resmi berganti nama menjadi Kostrad. Sementara itu, cikal bakal Kopassus telah terbentuk pada tanggal 16 April 1952, yakni Kesatuan Komando Teritorium 3. Pada tahun 1985, satuan ini berganti nama menjadi Kopassus sampai sekarang. Pimpinan Kostrad dipimpin oleh seorang Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal yang kini dijabat Letjen Maruli Simanjuntak. Dalam tugas sehari-hari, Pangkostrat dibantu oleh seorang kepala staf berpangkat Mayor Jenderal. Sedangkan pasukan Kopassus dipimpin Komandan Jenderal dengan pangkat Mayor Jenderal dan kini dijabat oleh Majen TNI Dedi Suryadi. Dalam menjalankan tugas, Danjen dibantu oleh wakil berpangkat Brigadir Jenderal. Tugas dan kekuatan pasukan Kostrad adalah pasukan dasar tempur TNI AD. Kostrad bertugas untuk melakukan operasi gabungan pertahanan udara dan pantai bersama matra lain, serta menyelenggarakan operasi darat berupa operasi serangan dan operasi intelijen. Sementara Kopassus adalah pasukan khusus TNI AD. Kopassus menjadi satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan seberat apapun. Kopassus dapat melakukan serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, anti-teror, operasi intelijen khusus, dan kombat SAR.